bersedekah di saat susah hingga dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, mungkin kita tidaklah asing melihat ataupun melakukan sedekah dikala sedang berlebih atau dalam keadaan yang berkecukupan. Namun, bersedekah dalam keadaan susah atau sedang keadaan tidak memiliki itu adalah hal yang sulit dilakukan dan tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, ada sebuah kejadian di generasi salaf atau anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa dikisahkan ala salah satu Abu Thalhah, kisah Abu Thalhah yang bersedekah dan memuliakan tamunya. Pada suatu saat ada seorang musafir datang ke Madinah. Penggelana ini langsung menyambangi Masjid Nabawi. Sesudah ikut menunaikan salat berjamaah, ia pun meminta izin bertemu dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku betul-betul tertimpa kepayahan. Tubuhku lemas sekarang karena aku begitu kelaparan, ungkapnya. Nabi Muhammad SAW pun memintanya untuk menunggu dalam masjid. Selanjutnya beliau mendatangi sebuah rumah istrinya untuk menanyakan apakah ada makanan yang dapat disajikan untuk tamu itu. Maka istrinya mengucapkan, demi Allah dan Rasulnya, kita tak memiliki suatu sajian apapun kecuali air saja. Nah, Rasulullah lantas pergi ke rumah istrinya yang lain. Pertanyaan beliau ditanggapi dengan jawaban yang sama. Nah, beliau pun mengetuk tiap rumah istri-istrinya, tetapi jawabannya diperoleh sama, bahwa tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nabi pun Muhammad SAW kembali ke masjid menjumpai di sana sang musafir masih terletih akibat menahan lapar. Sementara itu matahari sudah kembali ke peraduannya. Beliau pun mengumumkan kepada halayak sekalian, siapakah yang hendak menjamu musafir ini pada malam ini? Semoga Allah merahmatinya orang yang menerimanya sebagai tamu. Di antara jamaah masjid tersebut ada sahabat Abu Thalhah al-Ansari. Mendengar suara Nabi Muhammad SAW, ia pun bangkit berdiri untuk menyatakan kesediaannya. Wahai Rasulullah, aku dapat menjamunya di rumahku. Biarlah ia menjadi tamuku malam ini, ungkapnya. Rasulullah pun tersenyum senang. Beliau mengarahkan sang musafir untuk mengikuti Abu Thalhah. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu pun menuntun tamunya itu dengan cermat dan penuh hormat. Ia pun beranjak pergi bersama sang tamu dengan hewan tunggangannya. Sesampainya di rumah, sahabat Abu Thalhah menjumpai istrinya, Ummu Sulaim. Apakah kita memiliki makanan di rumah? Katanya sembari berbisik kepada istrinya. Istrinya pun menjawab, tidak ada kecuali yang bisa dimakan anak-anak kita malam ini. Kepada istrinya itu sahabat Abu Thalhah menjelaskan kata musafir yang datang kepada Rasulullah sore itu dan kini menjadi tamunya. Penggelana itu sudah berhari-hari tak makan, sedangkan dirinya sudah menyatakan bersedia untuk menerimanya sebagai tamu. Kalau begitu, ungkap sahabat Abu Thalhah, sibukkanlah anak-anak kita dengan sesuatu, kemudian tidurkanlah mereka dengan itu. Mereka tak akan merasa lapar untuk malam ini, kemudian kita dapat menerima tamu. Ummu Sulaim melaksanakan perintah suaminya dengan taat dan penuh ketaatan. Sementara itu sahabat Abu Thalhah mempersiapkan sang musafir untuk masuk ke rumahnya. Sesudah berhasil menidurkan anak-anaknya lebih awal, Ummu Sulaim pergi untuk menyiapkan makanan. Abu Thalhah pun permisi sebentar dari tamunya untuk berbicara kepada istrinya di dalam dapur. Setelah kamu menyajikan makanan ini kepada tamu, hidangkanlah piring kosong untukku. Aku akan pura-pura ikut makan bersamanya agar dia tak merasa canggung, ungkapnya. Abu Thalhah pun langsung kembali ke tamunya sembari membawa hidangan. Ia juga mengatakan rumahnya sedang kehabisan minyak sehingga lampu di ruangan tidak dinyalakan. Maka sahabat Abu Thalhah pun menemani tamu itu makan malam dalam keadaan gelap. Sebuah piring berisi makanan yang tadi diperuntukkan bagi anak-anaknya sendiri kini dihidangkan untuk sang tamu. Sementara itu ia mengkerik piring kosong di hadapannya sampai tamu pun selesai makan dan kenyang. Si musafir tidak menyadari sang tuan rumah dan keluarganya tidak makan di malam itu. Keesokan paginya sahabat Abu Thalhah dan Ummu Sulaim menemui Rasulullah SAW. Allah takjub kepada apa yang kalian lakukan tadi malam, ungkap Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang berseri-seri. Inilah asbabun nuzul dari surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kegiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari pelajaran dari sahabat Abu Thalhah, maka mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Allah lebih suka, Allah lebih menyintai dan diridhoi oleh Rasulnya SAW. Tentu banyak hikmah dari kisah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkannya untuk kedepannya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk update video dari kita setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.